Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah waktu. Anugerah terindah yang pernah kumiliki. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat jamaah yang ada di studio yang sudah memanfaatkan waktunya untuk curhat di sini ya. Sudah bertanya juga ya. Sekarang kita lihat lagi nih tayangan yang berikut nih. Tayangan ini judulnya Waktu Berharga. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Sedih lihatnya ya, haru. Karena sejauh apapun kita pergi, keluarga adalah tempat kita pulang ya. Ngelihat senyum mereka, tawa anak-anak kita, itu menjadi semangat buat kita semua ya. Tepuk tangan buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita akan belajar ya, bagaimana sih sebenarnya cara dalam Islam itu bisa memanfaatkan waktu bersama orang tua, pasangan, anak, sehingga menjadi waktu yang berkah, walaupun kita memiliki kesibukan di dunia ini. Coba Habib Usman, mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya khair Mas Soni, jangan sedih-sedih dong. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu yang terindah adalah bersama dengan istri dan anak-anak. Bersama suami dan anak-anaknya. Waktu yang terbaik adalah bisa mendidik mereka dengan didikan yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Waktu yang paling berharga adalah bisa mengajak mereka melaksanakan ibadah bersama-sama, sujud, patuh kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang paling indah di muka bumi ini adalah bisa mengajak mereka bersama-sama dan bahkan satu keluarga berangkat ke tanah suci Makkah. Dikasih rizki oleh Allah untuk umrah ataupun haji. Kebahagiaan yang tinggi adalah bisa membawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita inginkan. Oleh karena itu, sekali lagi kepada orang tua dimanapun berada, jangan kalian sering-sering menggunakan handphone kalian di dalam rumah tangga kalian. Buang handphone jauh-jauh kalau di rumah. Taruh handphone jauh-jauh di rumah. Ajak ngobrol keluarga kalian. Ajak bicara. Sharing tentang agama. Sudah sampai mana hafalannya. Sudah sampai mana mereka beribadah kepada Allah. Jelaskan. Ajak dialog. Oleh karena itu, cara dalam Islam memanfaatkan waktu bersama orang tua, pasangan, anak-anak adalah mendekatkan diri dengan ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik mereka, ajarkan mereka, sentuh hati mereka, sentuh jiwa mereka. Bagaimana kalian mau dihormati oleh anak-anak kalian kalau kalian tidak mengikuti aturan Allah? Bagaimana kalian mau dijaga oleh anak-anak kalian kalau kalian tidak mau menjaga aturan Allah? Bagaimana kalian bisa membonding anak kalian? Anak kalian dibonding dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah kalau kalian sendiri jauh daripada Allah. Orang tua adalah cerminan terhadap anak-anaknya. Orang tuanya sholat, anak sholat. Orang tuanya baca Quran, anak baca Quran. Orang tua ibadah, anak ibadah. Orang tua bangun malam, anak bangun malam. Orang tuanya berpuasa, anak berpuasa. Tetapi ketika kalian tidak sholat, anak gak sholat. Kalian bukan orang yang baik, kata-kata kalian kasar. Anak kalian ikut kasar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendidik mereka dengan didikan yang baik. Waktu tidak akan berulang. Umur tetap akan bertambah. Jangan manjakan anak kalian dengan gadget. Tapi manjakan mereka dengan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, manusia yang beruntung, manusia yang hebat, manusia yang mendapatkan ridhonya Allah adalah apa? Mereka bisa mendidik istri dan anak-anaknya untuk berada di dalam jalan dan ridhonya Allah dengan Al-Quran. Dengan ibadah kepada Allah. Dengan berbuat baik. Contohkan sedekah. Dan contohkan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dia sholat 5 waktu berjamaah dan ajak ke majelis ta'lim, ke masjid berjamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangannya. Karena sejatinya anak adalah cerminan diri kita ya jamaah ya. Sekarang jamaah, yuk sama-sama kita masuk lagi yuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Kami curhat. Tepuk tangan dong biar lebih semangat. Aku mau Ibu Zakiyah maju lagi ke depan karena tadi ada pembicaraan kita yang belum selesai ya. Curhatan Ibu yang belum selesai. Dan satu lagi aku mau, Ibu ya. Ibu, ya oke silahkan maju ke depan Ibu, izin. Masya Allah Ibu, maaf ini mic-nya. Buat Ibu. Ini
Ini buat Ibu. Saya kalau nambah satu mic lagi saya nggak bisa megang tuh, itu udah 3 soalnya. Ibu, Bu, coba lanjutin lagi. Tadi Ibu ngomong apa sih? Karena tadi aku bilang kan, Ibu sudah melakukan sesuatu belum ketika Ibu dibully itu? Pertama mungkin kita menanggapi dengan emosi. Ya, Nah terus setelah itu, setelah beberapa kita sapa biasa. Tapi untuk sekarang kita masih saling diam-diaman. ya. Padahal duduknya berdampingan kalau di kantor. Nah, jadi kan kita merasa nggak enak gitu. Makanya saya mau tanya, sebaiknya saya ini sudah mencoba menyapa, menegur tapi didiemin. Tanya, sebaiknya sikap saya ini gimana? Apa saya menjauh? Apa terus-terusan kita merasa gimana kalau kita terus menyapa, menegur tapi nggak dijawab, didiemin. Jadi merasa gimana? Jadi kadang hati ini gimana gitu. Rasa nggak enak lah. Rasa. Jadi mohon solusinya dari Pak Ustadz. Gimana Udah, sebaiknya? siap. Coba gimana solusinya? Singkat aja Bu, Ustadz? saya mau nanya. Ya. Yang sekarang yang Ibu rasakan sedih nggak? Sedih lah. Sedih. Kalau begitu sebenarnya yang rugi ketika tidak menyapa itu diri kita sendiri. Yang rugi kalau orang tersakiti sebenarnya kita juga. Jadi ada baiknya kata Nabi, sapalah orang yang tidak menyapa. Berbagilah kepada orang pelit. Kita ini salah sebenarnya. Cuma berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Itu salah. Berbuat baiklah kepada yang jahat sama kita. Itulah ihsan namanya. Itulah kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada yang baik sama kita, itu namanya balas jasa. Jadi kalau ada teman kita tidak nyapa kita, kita yang duluan sapa. Kita yang duluan sapa. Sehingga itulah terjalin silaturahmi. Hidup ini sebentar. Ya Allah, jangan sampai ada musuh. Jangan sampai ada yang kita benci, jangan. Rugi. Coba sapa Bu. Sapa orangnya, gak usah sebut namanya, cuma sapa aja gitu. Hai pembuliku gitu. Yang suka ngata-ngatai saya. Assalamualaikum. Saya sudah maafkan. Saya memaafkan, mudahan juga dia memaafkan saya. Amin. Mungkin saya juga banyak salah ya Tepuk namanya tangan dulu. manusia. Iya, Ini Masya bagus Allah. nih. Mau Ujian. berjiwa besar ya. Besar. Ya, ujian kesabaran untuk saya. Iya. Ya. Pokoknya traktir lah. Jadi pokoknya Ibu, Insya Allah. Traktir orang Insya yang Allah. membuli kita. Coba sehingga apa? Sehingga meredam amarahnya. kalau Ustaz Syam apa solusinya? Biasanya kan kalau ada orang yang jahat sama kita pengen dia hancur ya. Oh Kita iya. pengen dia Ya. ini hilang aja dari muka bumi orang ini. Gitu. Tapi kalau kita yang sakit hati, kita yang dendam, itu sama saja kita pengen orang itu mati tapi kita yang minum racun. Oh. Kita minum racun tapi kita pengen musuh kita yang mati. Itu kan Ya. menyiksa diri kita. Artinya orang yang dendam itu dia menyiksa dirinya sendiri. Maka sikap yang paling bagus adalah bodoh amat. Bodoh amat tuh apa sih? Saya tetap berbuat baik karena bukan kau yang balas saya tapi Allah yang balas saya. Masya Allah. Jadi siap untuk berbuat baik ya. Insya Allah. Boleh tepuk tangannya boleh? Terima biar kasih lebih lagi. Ustadz solusinya. Iya. Oh iya, terima kasih Ibu sudah mau curhat. Sekarang kita dengarkan Ibu siapa maaf? Assalamualaikum. Ya, udah silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Yuniarti, berasal dari Majelis Taklim Amir Hamzah, Kalimantan Selatan. Tepuk tangannya untuk Ibu Ana. Amir Hamzah itu nama masjid atau apa? Nama kakek. Oh jadi ini keluarga semua? Satu keluarga. Oh Masya Allah. Ya, Ini satu sepupuan. Berarti ini anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu. Enggak ya. Iya udah lanjut mau curhat apa? Mohon izin curhat Ustadz. Iya. Begini Ustadz, kita sebagai orang tua kan menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berbakti seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz, bahwa anak itu sebagai anugerah terindah. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana menghadapi anak yang sulit untuk disuruh sholat? Ya. Kemudian yang kedua, kan anak ini kita sudah suruh sholat, ya, karena yang namanya sholat kan kewajiban. Ya. Nah, apakah itu berimbas dosa bagi kita sebagai orang tua? Karena kita kan sudah menyampaikan kewajiban sholat. Nah, tapi tetap tidak dilaksanakan, apakah ini nantinya berimbas dosa untuk kita sebagai orang tua? Demikian pertanyaan saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, ibunya sudah berusaha anaknya sholat tapi Iya. anaknya nggak mau sholat. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui kepada semuanya, orang tua dimanapun berada, mohon maaf. Perkenalkan, ajarkan, biasakan. 1, 2, 3. Perkenalkan, ajarkan, biasakan. Salat di depan anak-anak kecil itu, anak-anak supaya dia memperkenalkan. Ya, dikasih ikut ke masjid, memperkenalkan. Habis itu di usia 1-5 perkenalkan. 5-7 ajarkan. Nanti di 7-10 dibiasakan. Ketika dia sudah wajib, aman sudah. Itu caranya. Dan mohon maaf, keteladanan. Kata Habib Usman tadi, keteladanan. Memberi contoh, itu yang paling bagus. Jangan pernah ajarkan sholat anak sementara kita tidak sholat. Ke masjid semua, baru dia tinggal di rumah. Gimana ceritanya? Ajarkan dengan pembiasaan, keteladanan itu jauh lebih baik. Dan buat anak senang dengan sholat. Buat anak senang Buat sholat. anak senang dengan sholat. Ibu sudah perkenalkan? Alhamdulillah. Diperkenalkan sudah. dulu. Sudah, ajarkan? Ajarkan. Iya sudah. Kalau dibiasakan? Dibiasakan. Itu Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tiga itu. Jawabannya mudah-mudahan gimana tuh Ustadz? Syam? Umur berapa Bu? Umur berapa? Anaknya. Umur berapa? Diperkenalkan di usia 1-7. 7-10 diajarkan. Ya. 10 sampai nanti seterusnya adalah pembiasaan. Udah umur berapa anaknya? Anak saya sudah SMA. Oke. Anaknya SMA. Baik, maka dikatakan dalam Al-Quran surah Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dan perintahkanlah, ajaklah anakmu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Kadang-kala orang tua tuh kurang sabar, tanpa bermaksud mengatakan orang tua tidak sabar ya. Saya juga suka gitu, saya juga Iya. suka gitu. Kadang-kala bilang, udah dibilangin dari kemarin, kapan sih Dek kamu itu mau sholat sendiri? Ya. Masa mama tiap hari bilangin, sabar tiap hari bilangin. Tiap waktu sholat ingetin, mohon maaf, mohon izin kami sampai saya menikah, baru bapakku berhenti bangunin subuh. Sampai saya menikah, saya udah ceramah di Trans TV, udah ceramah kemana-mana, masih dibangunin tetap sholat sama dibangunin bapakku, subuh. subhanallah. Ada orang tua mengatakan, udah gede ntar juga sadar sendiri. Enggak, tiap waktu sholat ingetin, itu yang disebut dengan bersabar. 1, yang kedua perhatikan makanannya. Perhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Saya yakin kakek Amir Hamzah ini adalah orang yang memperhatikan makanan anak-anaknya. Sehingga bisa berkumpul anak-anaknya, silaturahimnya bagus, sholatnya bagus. Kenapa? Diperhatikan makanannya sama orang tuanya. Maka sekarang periksa makanannya. Periksa nafkah yang masuk ke dalamnya. Biasanya susah masuk nasihat kebaikan itu kalau kita tidak memperhatikan masakan yang masuk ke dalam perutnya anak-anak kita. Jadi bersabar dengan cara tidak menyerah. Kapan sih mau bisa sendiri? Tidak usah. Tanyakan terus. Kasih tahu bahwa, lihatkan bahwa ibuku ini sangat bahagia kalau saya sholat. Tidak ada yang dia minta yang lain kecuali saya memperhatikan daripada sholat saya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih, boleh tepuk tangannya. Yap. Ibu, semoga solusi dari para guru terjawab ya. Insya Allah bisa menambah keimanan kita dan kekuatan kita ke depannya ya. Tepuk tangan sekali lagi dong, Masya Allah, tabarakallah. Ibu silakan berdoa. Kita sama-sama hari ini sudah belajar banyak dari guru-guru kita. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita. Terima kasih para guru, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Habib Usman. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sinna Muhammad wa ala ali sinna Muhammad. Allahumma ftah lana abwab ar-rahmah wa ni'ma wal barakah. Wa ja'alna ya Rab rizqan wasi'atan mubarakah wa halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kuatkanlah iman Amin, ya Islam takwa Allah. kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih para guru. Jamaah, insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah. ala Yasin.
Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi, hati-hati di jalan ya.